Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Silakan disiapkan buku LKS-nya dan dibuka halaman 44. Jadi silakan dibuka halaman 44 buku LKS-nya. Yang kita pelajari adalah kosakata hadis. Kosakata hadis yang mana? Kosakata hadis yang di atasnya, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi hadis kedua itu yang An Hakim bin Hizamin, itu sudah kita pelajari. Sekarang kita pelajari yang di bawahnya, yaitu kosakata hadis tersebut. Yang pertama, al-yadul ulya. Al-yadul ulya artinya tangan yang di atas. Yadun tangan, al-yadu tangan, ulya di atas. Al-yadul ulya tangan yang di atas. Yadu tangan, ulya atas. Maksudnya tangan yang di atas di sini adalah orang yang memberi. Jadi kalau memberikan tangannya di atas. Al-yadul ulya, tangan di atas, maksudnya orang yang memberi. Yang berikutnya, kosakata hadis berikutnya, al-yadus sufla. Al-yadu artinya tangan, sufla artinya di bawah. Saya ulangi, al-yadu artinya tangan, as-sufla artinya yang di bawah, tangan yang di bawah. Al-yadus sufla, tangan yang di bawah, maksudnya orang yang menerima, di bawah. Kalau beri di atas, yang menerima yang di bawah. Ini atas yadul ulya, yang bawah yadus sufla. Di bawah dia yadus sufla. Jadi orang yang menerima, al-yadus sufla. Di atas yang memberi, al-yadul ulya. Berikutnya, kosakata berikutnya, biman ta'ulu. Biman ta'ulu, orang yang menjadi tanggunganmu. Maksudnya orang yang menjadi tanggunganmu atau tanggungan kita itu siapa sih orang yang menjadi tanggungan kita? Maksudnya istri itu menjadi tanggungan suami. Kemudian orang tua itu menjadi tanggungan anak. Kemudian anak-anak itu menjadi tanggungan orang tua. Kemudian juga pelayan atau pembantu itu menjadi tanggungan tuannya. Jadi biman ta'ul, orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi orang yang menjadi tanggunganmu. Siapa sih orang yang menjadi tanggungan kita? Tadi saya sudah sampaikan, bisa istri. Istri adalah tanggungan suami. Kemudian orang tua, tanggungan anak. Kemudian anak-anak, tanggungan orang tua. Membantu, tanggungan tuannya atau majikannya. Itu biman ta'ul, orang yang menjadi tanggungan. Kemudian ini berkaitan tadi, itu berkaitan dengan perintah bersedekah. Perintah bersedekah itu dimulai biman ta'ul, dimulai dari orang yang menjadi tanggungan kita. Ya, itu kalau bersedekah sebaiknya seperti itu. Wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggungan.
Berikutnya halaman 45. Khairun, ini sering dipergunakan. Kata ini khairun artinya baik ya. Khairun baik. Kemudian zohruginan. Zohruginan ini tidak membutuhkannya. Maksudnya lebih dari keperluan. Zohruginan, tidak membutuhkannya atau lebih dari keperluan. Maksudnya sebaik-baik sedekah itu adalah dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkan. Maksudnya sudah dari keperluan kita. Kalau kita sudah buat makan, buat keperluan kita sudah ada, maka sedekah itu setelah keperluan kita terpenuhi. Itu maksud zohruginan, yang tidak membutuhkannya. Maksudnya bukan kita nggak butuh uang, maksudnya ada uang yang tersisa dari kebutuhan kita, itu yang kita sedekahkan ya. Itu yang baik ya. Jadi yang baik seperti itu. Zohruginan, yang tidak membutuhkannya, maksudnya setelah keperluan kita pergunakan. Jadi uang yang kita miliki, kita buat sekolah, kalau seorang ayah buat sekolah anaknya, buat biaya makan, buat keperluan keluarga, ada sisanya, maka itu yang disedekahkan, itu baik seperti itu. Itu maksud zohruginan, tidak membutuhkannya. Artinya setelah dipakai keperluan kebutuhannya. Kemudian yasta'fif. Yasta'fif di sini menjaga kehormatan diri. Kan hadisnya wa may yasta'fif yu'iffahullahu. Barang siapa yasta'fif, yang menjaga kehormatan dirinya, yu'iffahullahu, Allah akan menjaganya. Jadi wa may yasta'fif, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, yu'iffahullahu, Allah akan menjaganya. Nah, maksudnya orang yang menjaga kehormatan diri ini adalah menahan diri dari meminta-minta. Jadi orang yang menjaga kehormatan diri di hadis ini adalah orang yang menahan diri dari meminta-minta ya. Dia tahan dirinya untuk tidak meminta-minta. Dia tahan dirinya untuk tidak mengemis. Itu yang dimaksud yasta'fif, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya orang yang menahan diri dari yang meminta-minta. Dia nggak mau minta-minta, dia tahan dirinya untuk tidak meminta-minta. Ia jaga kehormatan dirinya. Itu wa may yasta'fif, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Kemudian yastaghni, merasa cukup dengan karunia Allah. Yastaghni, merasa cukup dengan karunia Allah. Ini ada hadisnya yang di atas, yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Hadisnya kan berbunyi wa may yastaghni yughnihillahu. Wa may yastaghni, barang siapa yang merasa cukup, yughnihillahu, maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya, atau Allah akan mencukupkannya, atau Allah akan memberi kecukupan kepadanya. Yughnihillahu, maka Allah
akan beri kecukupan kepadanya. Ya. Jadi yastagni, barang siapa yang merasa cukup. Merasa cukup apa? Merasa cukup akan karunia Allah, yughnihillahu, maka Allah akan memberikan kecukupan untuknya. Ya. Itu kosakata hadis halaman 44 dan 45. Sekarang kita lanjutkan. Mari belajar memberi arti. Mari belajar memberi arti. An Hakim, dari Hakim Ibni Hizam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, al yadu, tangan, ulya, di atas, khairun, itu lebih baik, minal yadi, dari tangan, as-sufla, di bawah. Wabda, dan mulailah, biman ta'ul, dari orang yang menjadi tanggunganmu. Biman ta'ul, dari orang yang menjadi tanggunganmu. Wa khairas sadaqati, dan sebaik-baik sedekah, al-zahrin ginan, yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. An-zahri ginan, yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Wa may yasta'fif, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, yu'iffahullahu, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Wa may yastagni, barang siapa yang merasa cukup akan karunia Allah, yughnihillahu, maka Allah akan mencukupkannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Nah, itu tentang mempelajari artinya. Sekarang kita lanjutkan halaman 45, masih penjelasan hadis. Hadis al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al yadul ulya, tangan di atas, khairun, lebih baik, minal yadis sufla, dari tangan yang di bawah. Silakan dibuka halaman 46. Halaman 46. Maksudnya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu maksudnya memberi lebih baik daripada menerima. Yang mudah ya. Itu maksud hadis Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Kemudian ada kata yadus sufla, kan al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas khairun, itu lebih baik, minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada minal yadis sufla, tangan yang di bawah. Nah, di sini dijelaskan maksudnya al yadus sufla. Maksudnya tangan yang di bawah itu adalah halaman 46. Arti pertama, al yadus sufla itu artinya orang yang menerima. Jadi memberi lebih baik daripada menerima. Yadus sufla itu orang yang menerima. Namun kalau ada orang memberi kepada kita, kita nerima, pemberian itu berupa hadiah, maka itu boleh. Dan itu pernah
terjadi kepada diri sahabat Rasul Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika diberi hadiah oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Umar menolak awalnya. Terus ketika Rasul ingin memberi hadiah kepada Umar, memberi di atas, Umar menerimanya di bawah. Umar awalnya menolak, ya, karena menurut Umar mungkin awalnya kalau menerima itu kurang baik, kalau menerima itu derajatnya lebih rendah. Itu mungkin di pikiran Umar bin Khattab awalnya. Tapi karena ini hadiah dari Nabi, apa kata Nabi? Khudh wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin. Fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka. Kata Nabi, kan Nabi kasih di atas. Ambil harta yang datang kepadamu, ambil Umar. Engkau kan sebetulnya tidak mengharapkan, engkau juga nggak minta, maka ambil. Kata Rasul, apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Kalau hadiah itu tidak apa-apa, ya. Jadi yadul sufla itu yang pertama, orang yang menerima. Tapi kalau menerima hadiah itu tetap kedudukannya baik, ya. Kedudukannya baik. Karena kenapa? Karena menerima hadiah, menerima di bawah, ya. Seperti yang terjadi pada sahabat Umar bin Khattab. Awalnya nolak, dia merasa tangannya di bawah kalau menerima. Kata Nabi, ambil ini hadiah. Jadi kalau hadiah itu ambil dan tidak hina. Itu maksud tangan di bawah, ya. Nerima tapi nerimanya hadiah, pemberian. Yang kedua, juga orang-orang fakir miskin dia berhak menerima, boleh, ya. Orang-orang yang fakir miskin ketika diberikan zakat, ketika diberikan sedekah, diberikan infak, itu juga boleh. Kenapa? Memang dia butuh, memang dia sangat membutuhkan. Dia nerima juga di bawah juga, tapi memang mereka sangat membutuhkan. Orang-orang yang sangat miskin, orang-orang yang sangat fakir, yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, itu juga boleh untuk menerima pemberian, infak, bantuan dari orang lain. Maksud yang kedua, yadus sufla, tangan yang di bawah itu yang tidak baik adalah tangan yang di bawah, maksudnya yang tidak baik, orang yang minta-minta, pengemis, ini yang tidak baik, ya. Ini yang tidak baik. Tangan di bawah, yadus sufla yang tidak baik itu adalah yang menerima siapa? Para pengemis misalkan. Ini sabda Nabi, makanya di halaman 46, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya hiya munfiqah. Tangan di atas itu hiyal munfiqah, orang yang memberi nafkah, orang yang berinfak. Wasufla, tangan yang di bawah itu hiya as-sailah, orang yang meminta-minta. Nah, kalau mengemis ini yang dilarang, kecuali dalam keadaan sangat-sangat terpaksa. Jadi maksud kedua yadus sufla adalah orang yang meminta-minta. Ini yang tidak boleh, orang yang meminta-minta, minta-minta sana minta sini, ya, para pengemis. Kecuali pengemis atau yang meminta-minta itu
memang sangat terpaksa. Dia terpaksa meminta-minta. Ya. Sementara ya zaman sekarang ada pengemis yang memang terpaksa harus meminta-minta karena sulit untuk makan. Dia terpaksa meminta-minta. Ada yang seperti itu. Tapi zaman sekarang ada juga pengemis, mohon maaf, pengemis palsu. Jadi ternyata kaya raya dia. Ternyata uangnya banyak, tapi pekerjaannya mengemis. Jadi mengemis dijadikan pekerjaan. Ini yang tidak boleh, ini yang dilarang. Ya, ya. Kalau meminta-minta, mengemis terpaksa, maka itu boleh. Ya, jadi maksud yadus sufla, tangan yang di bawah, ternyata ada yang pertama di bawah juga meminta-minta, menerima. Al yadus sufla, tangan yang di bawah maksudnya orang yang menerima hadiah, itu boleh. Al yadus sufla maksudnya orang yang meminta-minta. Tapi di luar, tapi dia tidak terpaksa, bahkan dijadikan mata pencarian. Ini yang tidak boleh. Kalau mengemis terpaksa, maka itu diperbolehkan. Itu maksud al yadus sufla, tangan yang di bawah. Ya, di halaman 47 kita sudah sampai halaman 47. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu silakan pelajari yang sudah saya sampaikan barusan. Ya, silakan dimengerti yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.